Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesa Kunsela, NIM 1805511 dari Administrasi Pendidikan 5B Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Yang pertama, sesuai dengan pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Persepsi merupakan suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi juga merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Dalam prosesnya, setiap individu dapat melakukan pemilihan, pengevaluasian, dan pengorganisasian lingkungannya dan dapat memberikan penilaian yang bersifat positif dan negatif dalam bentuk perilaku tertentu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu. Yang pertama ada faktor dalam situasi atau situation context. Yang pertama ada waktu, keadaan, atau tempat kerja. Yang ketiga ada keadaan sosial. Di sini seperti menyesuaikan dengan trending yang sedang booming atau up to date. Yang kedua ada faktor pada persepsi atau sender dalam persepsi sendiri, yaitu bagaimana sikap dari pemberi persepsi tersebut, apakah menarik atau tidak, dan memberikan kepercayaan atau tidak, seperti ada motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Yang ketiga ada faktor pada target atau receiver, seperti hal baru yang merupakan hal baru bagi penerima persepsi tersebut, seperti ada gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Persepsi seseorang dipengaruhi banyak faktor. Persepsi individu bisa berbeda-beda dari mana dia mengambil sudut pandang terhadap suatu hal berdasarkan faktor tertentu. Ini ada perbedaan individu dan perilaku suatu kelompok. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu, yaitu perilaku manusia adalah fungsi interaksi antara pribadi individu dengan lingkungannya. Setiap orang pastinya memiliki perilaku yang berbeda karena lingkungan juga berbeda. Yang kedua ada perilaku suatu kelompok merupakan hasil interaksi individu dengan individu dalam organisasi. Dalam memahami perilaku organisasi, sebaiknya mengetahui perilaku individu dalam kelompok terlebih dahulu, sehingga individu dan perilaku suatu kelompok tidak ada perbedaan, karena pada dasarnya setiap individu memang berbeda perilakunya. Individu terhadap organisasi maupun individu terhadap individu lainnya juga harus menyesuaikan perilaku. Sama halnya, individu dalam suatu kelompok juga harus menyesuaikan perilaku satu sama lain, kemudian menyesuaikan dengan perilaku kelompok yang diikutinya. Selanjutnya, ada pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Saya mengambil 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Dalam pendekatan kognitif, perilaku dapat dikatakan timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dan pengalaman individu merupakan proses mental yang disempurnakan dengan struktur kognitif yang ada. Untuk mendapatkan data melalui pendekatan kognitif, seperti data atas sikap, nilai, dan lain-lain, dapat dikumpulkan melalui kuesioner atau survei kepada individu itu masing-masing. Selanjutnya ada pendekatan reinforcement atau penguatan. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Dalam pendekatan ini, lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respons perilaku. Untuk memperoleh data melalui pendekatan reinforcement atau penguatan, data dapat diperoleh menggunakan observasi secara langsung.
Yang ketiga ada psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Dalam pendekatan psikoanalitis, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide dan kemudian diproses, dikerjakan oleh masing-masing individu. Hasil perilaku dari keputusan tersebut yaitu tentang bagaimana memuaskan keinginan dan hambatan dari perilaku manusia. Sifat individu diturunkan berdasarkan ketentuan interaksi dan pengembangan masa lalu. Data untuk pemakaian pendekatan psikoanalitis dapat diperoleh dari analisis mimpi atau harapan individu, kemudian asosiasi bebas dan teknik proyektif. Selanjutnya dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi. Pertama, multiple intelligence atau kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki seseorang. Seseorang yang memiliki kecerdasan ganda ini biasanya dapat fokus kepada beberapa pekerjaan sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Karena kecerdasan seseorang tidak hanya berpatok pada IQ, EQ, dan lain-lainnya, melainkan ada banyak kecerdasan seperti menurut Howard Gardner dalam Thomas Armstrong pada tahun 2000, bahwa kecerdasan ada 8, yaitu kecerdasan verbal atau bahasa, kecerdasan logika atau matematik, kecerdasan spasial atau visual, kecerdasan kinestetik atau kebugaran tubuh. Yang kelima ada kecerdasan ritmik atau musikal. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Dan yang kedelapan ada kecerdasan spiritual. Dengan adanya multiple intelligence ini, khususnya pemimpin organisasi, dapat menempatkan pekerjaan individu sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya berdasarkan hasil tes, analisis, dan observasi terhadap individu. Nah, cara menanggapi dan bekerja individu juga memang berbeda-beda. Seperti tadi, perilaku manusia itu memang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya, sehingga pemimpin perlu menempatkan individu sesuai dengan keahliannya, didukung juga fasilitas yang memenuhi berdasarkan kecerdasan-kecerdasan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Sekian ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.